Oke, saya kasih kesempatan. Siapa? Bung Ansi terlebih dahulu. Oke, tadi kita ke Andre tadi menanggapi sedikit tadi. Janganlah sampai Jadi Bang tersandra Faisal. dan menyandra gitu katanya. Ya, jadi Bang Faisal, satu ya, komitmen anti korupsi dilakukan oleh Pak Prabowo. Di saat beliau dilantik jadi Menteri Pertahanan, ada anggaran 50 triliun yang harus diteken oleh Pak Prabowo kalau tidak hangus di Desember 2019. Beliau melihat ini ada potensi korupsi, beliau tidak mau teken, beliau kembalikan ke Kementerian Keuangan. Itu komitmen Prabowo untuk memberantas korupsi di Kementerian Pertahanan. Lalu yang kedua Pak Prabowo mengajarkan kami kader-kader Gerindra dengan pepatah mikul dur mendam jero. Untuk kepentingan bangsa dan negara, hal-hal yang di belakang mari kita pendam, kita tatap masa depan, kita bersatu untuk kepentingan bangsa. Kita tatap Indonesia dari negara berkembang menuju negara maju. Ini berkaitan dengan hal yang mengkhianati tadi itu lupakan di belakang begitu kita kubur yang dalam. Sebentar, kita kubur yang dalam, kita tatap masa depan. Karena apa? Kepentingan bangsa jauh lebih besar daripada kepentingan hanya sebatas Partai Gerindra. Kepentingan bangsa dan kemajuan bangsa jauh lebih besar. Makanya Pak Prabowo selalu mengajarkan kami mikul dur mendam jero untuk kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan insya Allah 2024 Prabowo Presiden. Jangan kampanye dulu, belum mulai ini. Silakan Bung Ansi, bagaimana Anda menanggapi statement dari Bung Faisal tadi? Iya, saya kira tuduhan-tuduhan itu kan harus berdasarkan fakta-fakta empiris ya. Karena kalau tidak yang bangkrut ini adalah penalarannya, kan begitu. Yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa PDI Perjuangan itu memang tegas menentang radikalisme dan politik identitas yang mengeksploitasi sentimen agama. PDI Perjuangan itu menjalin relasi yang sangat baik dan harmonis dengan kelompok agama, dengan kelompok Islam toleran dan moderat, misalnya seperti Muhammadiyah, seperti NU. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya. Yang berikut, kalau dibilang bahwa PDI Perjuangan seolah-olah dianggap atau dituduh jauh dengan rakyat, PDI Perjuangan itu responsif terhadap rakyat. Karena responsif, maka dalam setiap survei hari ini, semua lembaga survei, PDI Perjuangan itu selalu berada di puncak. Elektabilitas, kira-kira seperti itu. Dan itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan itu betul-betul bisa menyelami apa yang menjadi aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat itu terbukti dengan approval rating 80-an%. Itu terlalu jauh. Saya tadi menegaskan bahwa yang muncul dari Raker ini hanya dua peristiwa. Peristiwa pertama ada pidato Megawati yang diulang lagi kan. Mengatakan kalau ada yang tidak Pancasilais silakan keluar dari bumi Indonesia. Sebentar, ini diluruskan. Artinya nanti akan muncul ini kalimat kalau Anda Megawati ragu sama Islam keluar juga dari bumi Allah. Ini sesuatu yang tidak penting dalam pidato Megawati. Berita loh, itu bukan tuduhan. Satu. Hubungan PDI Perjuangan baik dengan komunitas agama apapun. Tidak bicara hubungan, saya bicara berita. Berita hari ini, Anda baca enggak? Kedua, yang menonjol lewat Raker ini kan pro kontra. Apakah Megawati ini menyandra Jokowi sebagai petugas partai untuk paksakan Ganjar atau dia sebagai presiden? Itu belum Anda jelasin. Anda hanya mengatakan bahwa wah dia kader partai, dia ini. Oke, Bung Faisal, saya ingin mendengar Bung Ege yang menjelaskan ini. Bagaimana dari luar Anda mengamati ini? Saya sudah menjelaskan Sandra secara menyandra. terang-benderang. Iya. Mungkin gagal paham saja. Saya balik ke topik ya. Jadi saya merasa Faisal banyak benarnya dalam hal ada partai politik yang sekarang dalam tanda petik merelakan dirinya dibajak oleh seorang kepala negara gitu ya. Mungkin dia nggak mau, tapi pada kenyataannya merelakan dirinya buat dibajak. Karena itu kemudian yang terjadi adalah sekarang ini pembajakan dalam tanda petik dramaturgi. Ini harus berbalas-balasan. Jadi kalau ada di Rakernas hal-hal yang menyentuh kita harus dibalas dengan kebetulan Malaysia ya. Di Malaysia. Kuala Lumpur. Siapa yang membuat itu unggul-unggulan, itulah yang sedang terjadi dalam politik yang tadi dibangun berdasarkan aneka dramaturgi dan realitas-realitas. Nah dalam hal ini saya mau mengatakan kebetulan ini mereka lagi gembira ria nih. Karena tadi lancar betul kalimat-kalimatnya, persatuan, kesinambungan ke depan, penampilan di forum internasional. Bung Ege, siapa yang diuntungkan sih dengan dramaturgi ini sebenarnya antara tergantung parpol yang siapa lagi yang muncul besok dan atau? lusa. Apakah ini merakyat, pro rakyat dan nyali ini
betul-betul bisa muncul. Karena gini loh, mohon maaf ini ya, mudah-mudahan saya keliru. Pada ujungnya Ibu Mega agak terisak-isak. Ayo kembali bersama dengan rakyat, ayo gedor-gedor pintu. Artinya ada usaha yang harus dilakukan. Kalau ingat pertandingan bola, Argentina itu kalah dulu oleh Arab Saudi. 2-1 ya, baru kemudian dia berusaha naik lagi. Tergantung, tapi yang di garis depan sekarang, ya sesuai dengan survei ini tadi nih. Teman-teman yang mengatakan persatuan, kesinambungan, forum internasional. Baik, tapi mudah-mudahan apapun drama yang disuguhkan, kita berharap itulah yang terbaik untuk rakyat lah ya. Tidak hanya untuk kepentingan partai politik ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir malam hari ini Dua Sisi. Saya Dwi Anggia, saya harus akhiri perbincangan kita. Selamat malam, kita jumpa lagi pekan depan.